Welcome to Total Politik, jumpa lagi bersama gua Ari Putra dan di konten Teman Mikir, dan gua akan mengenalkan sekali lagi teman mikir gua yang sebenarnya nggak perlu gua kenalin banget sebenarnya. Nah, lu udah pada lihat lah beliau ini seliweran di layar Total Politik, kayaknya channel YouTube yang beliau datangi cuma Total Politik. Nggak ada lagi yang undang. Anda undang dong. Siapa Pangeran Siaan, Restu, semuanya undang dong. Ini ahli politik keren nih soal Kamboja. Enggak lah. Selamat datang Bang Azrian Agus. Makasih Ari udah ngundang. Undang dong. Ini penting banget nih. Kali aja ada pertanyaan-pertanyaan lu yang ya gue yakin banyak pertanyaan lu yang nggak gue tanyakan gitu. Ya kan? Nah, jadi emang lu ini loyalis total politik kayaknya Bang ya. Cuma di sini aja lu muncul nih. Loyal, setia. Iya. Dan ya Bang, diskusi kita sebelumnya itu harus gua potong karena jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang nanti ya itulah akan banyak akan banyak persoalan gitu kan, memperpanjang persoalan ini nggak baik gitu. Oh iya. Jadi gua harus hentikan dan kita mulai dengan babak baru biar tidak terlalu rumit dan lebih fresh gitu. Nah Bang, di diskusi sebelumnya lu udah bilang soal karakteristik atau kita kalau nyebut Asia Tenggara itu ada 2 keyword yang lu udah sampaikan gitu. Yang pertama itu soal family, it's all about family di Asia Tenggara, apapun itu, bisnis, terus politics, apapun lah ya terkait dengan family. Kedua yang lu juga underline kemarin adalah soal order, harmoni ya. Jadi ini Asia Tenggara banget gitu ya, yang melihat harmoni, hampir semua negara harmoni gitu. Dan gua nggak tahu, mungkin ada keyword lain yang bisa kita jelaskan, tapi baru-baru ini nih Bang, gua agak tergelitik gitu dengan statement Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ini partai demokrasi, partai demokratis harusnya ya. Dan Ibu Mega, Presiden ke-5 Republik Indonesia, itu mengatakan bahwa petugas Anda ini petugas partai gitu. Petugas, saya nggak bilang anggota loh ya, petugas ya berarti orang yang siap untuk ditugaskan. Kalian tuh bala tentara gitu. Jadi Partai Demokrasi yang punya bala tentara gitu. Jadi gua nggak tahu ini apakah terjadi nggak di semua negara Asia Tenggara gitu ya, yang mana ini kan partai politik itu sebagai sebuah institusi demokrasi, tapi di sisi lain ada unsur-unsur lainnya gitu. Ada unsur peperangan kan, kita di dalam kisah-kisah masa lalu kita ada perang Baratayuda, perang macam-macam, bahkan dalam sejarah perang Diponegoro yang melibatkan bala tentara gitu ya. Nah ini soal apa ya, gue ngelihatnya ini terjadi nggak kontradiksi kayak begitu di tempat-tempat lain di Asia Tenggara gitu. Iya, jadi bagus nggak pertanyaan gue oke nggak tadi itu? Oke. Biasanya kalau Mas Zulfikar Amir, pertanyaan yang menarik katanya. Kalau menarik tuh udah nggak ada artinya tuh pertanyaan berarti. Buat menghibur mahasiswa tuh berarti. Kalau Bang Zulfikar udah associate professor, udah tenure, dia bisa ngomong gitu. Kalau kayak gue kan nanti nggak diundang repot. Udah channelnya ini doang lagi yang undang gue. Kalau Bang Zulfikar nggak diundang Totpol, santai, masih ada yang lain. Oke, Ri, oke. Gimana ya? Jadi kalau mencari, ada nggak pola kayak Bu Mega di PDIP dengan pola seperti itu
itu bisa kita temukan di partai-partai lain di Asia Tenggara nggak? Nah itu saya sih kurang tahu ya seperti apa. Cuman kalau kita lihat ini kan terlihat bahwa untuk di PDIP itu kan Bu Mega itu kayak flexing her political muscle. Jadi memamerkan otot politiknya bahwa kamu kalau nggak, ini partai saya, kalau kamu nggak ngikut, ya mending cari partai lain deh, kan gitu. Nah, kalau yang seperti itu kan ya memang banyak terjadi ya, partai-partai di Asia Tenggara itu kan rata-rata itu partai yang sifatnya itu personal. Jadi kembali mirip-mirip dengan kekeluargaan tadi ya. Itu dibangun melalui karisma seseorang. Bahkan mungkin partai yang boleh dikatakan kalau kata Dan Slater itu salah satu yang pelembagaannya atau institusionalisasinya paling canggih, Singapura. PAP itu kan ya kalau misalnya Lee Kuan Yew masih hidup, kalau Lee Kuan Yew ngomong kayak Megawati gitu ya, yang lain juga takut mungkin. Oh ya udah deh. Ya saya ikut, saya Flexing takut. his muscle ya. Iya, political muscle-nya itu ya di situ karena itu adalah saluran rekrutmen politiknya dia kan. Saya yang bikin partai, ya kalian harus ngikut apa kata saya. Di Kamboja misalnya, di CPP itu memang nggak sampai sepersonal itu karena di CPP di Kamboja itu, Cambodia's People Party itu faksionalismenya masih lumayan kuat. Karena Cambodia's People Party itu kan dulunya Partai Komunis Kamboja yang dulunya itu pecahan dari Khmer Merah. Khmer Merah ini kan partai komunis. Partai komunis yang tahun 75 itu dia merebut kekuasaan. Terus tahun 79 itu diserbu oleh Vietnam yang komunis juga. Jadi lucu nih, jeruk makan jeruk. Komunis lawan komunis. Iya. Gitu. Dan itu Ben Anderson juga bingung itu. Ini gimana ya kok ini sama-sama. Katanya kaum buruh bersatulah, ini kok malah berantem satu sama lain atas nama nasionalisme. Ya mungkin itulah yang bikin Om Ben bikin buku tentang nasionalisme mungkin karena dia ngelihat itu kalau nggak salah. Nah, jadi karena partai ini tuh kendaraan yang lama, faksionalismenya itu masih cukup kuat sehingga relatif baru belakangan ini Hun Sen itu mulai bisa mempersonalisasi partai itu. Mulai bisa yang kalian harus loyal sama saya sebagai person ya, sebagai orang, bukan sebagai sebuah lembaga. Dan bahkan kayak UMNO juga di Malaysia itu kan juga masih relatif masih lebih fragmented sih kalau kayak UMNO. Tapi untuk partai-partai yang relatif belum cukup mapan itu di Asia Tenggara kan banyak yang jatuh dan bangunnya partai itu mengikuti jatuh dan bangunnya individu itu. Kayak di Thailand misalnya itu partainya ya misalnya Prayut Chan-ocha, Perdana Menteri yang sekarang mau maju ya dia bikin partai sendiri. Terus nanti kalau dia udah nggak bisa jabat ya partainya ya udah hilang aja. Di Filipina juga gitu kalau nggak salah. Partai itu nempel sama individu. Bukan individu yang jadi besar karena partai, tapi partai itu jadi besar karena individu ini udah besar duluan. Charismatic leaders ini masih paling penting ini kayak Ariel sama Noah gitu kali ya. Ariel sama Noah, Ahmad Dhani dengan Dewa. Jadi ya misalnya Dewanya bubar atau Noahnya bubar selama Ariel masih nulis lagu masih nyanyi ya kayaknya nggak terlalu masalah gitu, bisa dilepas gitu. Jadi ya tapi kan ini soalnya ini partai ini alat untuk menuju ke jabatan publik yang akan mempengaruhi kehidupan publik gitu kan, itu juga masalahnya. Nah apa maksudnya apakah ini kontradiksi gitu loh Bang. Jadi ya seperti balik lagi ke tesis lu awal, ini persimpangan.
kenapa kontradiksi ini mampu menjadi sebuah corak politik gitu, corak kultural di kawasan Asia Tenggara gitu. Ini bajunya demokrasi Barat, tapi cara berpikirnya beda lagi gitu, misalnya sangat tradisional gitu misalnya, atau ini bajunya institusi demokrasi, tapi cara berpikirnya militeristik gitu misalnya. Ada partai yang bilang siap kan, siap itu kan sangat militer gitu. Ya. Ya. Gimana menurut lo, Bang? Itu kan ya kembali ke yang sesi 1 tadi ya, bahwa salah satu kuncinya Asia Tenggara itu karena dia itu crossroads, persimpangan jalan. Jadi lalu lintas pemikiran, lalu lintas budaya, lalu lintas nilai-nilai itu sangat intens di Asia Tenggara, terutama Asia Tenggara yang barat ya. Jadi Selat Makassar ke arah barat itu kan daerah-daerah yang sering disambangi sama pedagang-pedagang atau orang-orang dari luar kawasan, sehingga ide-ide dari luar itu sangat mudah masuk. Orang itu sangat mudah terpapar. Tapi di sisi lain ada kemampuan untuk mensintesakan atau memfilter ide-ide dari luar ini mana yang mau diambil, mana yang enggak. Nah, dalam konteks demokrasi atau mungkin politik secara umum itu sangat nyata bentuknya. Contoh yang paling jelas ya, yang mungkin semua orang juga paham. Dan ini yang ngomong Dan Slater. Dan Slater itu profesor di Michigan. Itu dia bilang tidak ada satu kawasan pun di dunia yang punya sistem politik yang sangat beragam seperti di Asia Tenggara. Beragamnya gimana? Asia Tenggara itu ada 11 negara. Mulai dari Myanmar di barat sampai Indonesia, Timor Leste, dan Filipina di timur. Nah, dari hanya 11 negara, itu format politiknya itu udah macam-macam. Mau nyari yang demokrasi, mendekati demokrasi liberal ala barat itu ada, kayak Indonesia, Timor Leste, atau Filipina. Atau mau nyari yang monarki absolut, yang nggak punya konstitusi, kayak Saudi, itu ada juga. Brunei gitu ya. Mau nyari yang satu partai, cuman partai komunis doang, kayak Cina, kayak Korea Utara, kayak Kuba, ada juga. Vietnam sama Laos. Ada yang semi-semi yang SD gitu, semi-semi demokrasi juga ada gitu ya. Ya, semi-semi ya yang otoriter tapi pemilunya demokratis, partainya ada banyak, tapi level of playing field atau treatment terhadap peserta pemilunya itu nggak setara. Misalnya akses untuk iklan itu dibatasi kalau untuk oposisi, tapi untuk partai pemerintahnya itu lebih banyak. Nah, itu Malaysia misalnya. Dan pergantian kekuasaannya ya ada, tapi ya masih lingkaran itu juga. Yang hybrid kayak gitu ada. Ada yang monarki tapi mencoba menerapkan demokrasi parlementer. Tapi nanti kalau politisi sipilnya ini dianggap sudah keluar batas, nah nanti monarkinya turun tangan kudeta. Nah, itu Thailand. Jadi sangat sangat beragam gitu loh. Itu kayaknya di wilayah lain nggak ada yang kayak gitu tuh. Amerika Latin misalnya itu semua presidensialisme dan ya relatif mirip-mirip semua, nggak ada monarki absolut di Amerika Latin itu. Atau di Afrika itu mana yang satu partai atau yang monarki absolut tuh kayaknya nggak ada gitu. Atau yang full demokrasi liberal itu juga nggak banyak, dikit. Iya, betul. Atau kalaupun ada ya wajar, Afrika itu negaranya 50. Ini cuma 11 loh. Afrika juga negara-negara indie gitu kan banyak di situ kan. Atau negara-negara indie label gitu yang baru punya mini album gitu. Belum punya album. Atau Timur Tengah misalnya, itu kan mau nyari yang demokratis itu susah banget. Apa yang demokratis? Paling banter kita hanya bisa merujuk kalau nggak Tunisia ya Libanon, padahal ada 23, 25 negara di situ. Tapi Tunisia Asia Tenggara bukannya Afrika juga ya masuknya Tunisia ya?
Kalau secara umum kan orang lebih mengkategorikan Afrika Maghribi itu yang utara itu Ya, sebagai MENA kan, ya. Middle East and North Africa. Oke, Kalau ya, ya, pengelompokan dalam studi kawasan dan mungkin ya, untuk indikator pembangunan juga. ya. Tapi di sepak bola mereka masuknya Afrika kan itu. Oh iya, kalau sepak bola masuk CAF ya, masuk CAF, Ini bukan mau AFC. libur. Ini kita stres ini. Frank Kessie sama Ismail Bennacer mau libur 1 bulan karena Piala Afrika ini kan. Oh, kirain karena Donnarumma lepas. Ya, enggak lah, itu enggak ada pemain yang tidak tergantikan di AC Milan. Apaan, dia ngomong sama Maldini lagi kan, ah lu baru segitu, gua nih legend kata Maldini kan, lu mau pindah-pindah aja gitu. Nah, itu. Iya, iya. Ya kayak Iya, gitu. nah Jadi Bang, memang jadi hmm, balik lagi, ini daerah persimpangan, banyak transaksi-transaksi kultural gitu ya. ya. Ya sehingga dia bisa mensintesakan, memformulasikan menjadi apa yang menurut dia relevan dengan konteks lokalnya. Nah pertanyaan gue sebenarnya, ini pertanyaan apa ya, gue bilang naif juga enggak sebenarnya, tapi pertanyaan publik pada orang yang menjelaskan, ya apa yang membuat itu, membuat dia mempertimbangkan, kayaknya gue lebih cocok ini nih, gue lebih Nah, cocok ini nih gitu. Variasi itu apa namanya, konsekuensi dari apa sih gitu? variasi itu ya konsekuensi ya nomor satu karena lokasi ya. Hmm. Lokasi menentukan prestasi. Nah, itu zaman SMA SMP tuh. Kalau kalau di zaman properti 3L, lokasi, 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 lokasi. Gitu. lokasi. Apalagi kalau di jalur naga, wah Iya, makin bagus. di kepala naga katanya harmoni. Nah, ini lokasi ya. Ya ini gampang-gampangan aja sih, sederhana aja. Negara yang makin dekat dengan kekuatan global itu semakin mudah terpengaruh oleh kekuatan global itu. Misalnya, negara-negara Asia Tenggara yang lokasinya itu dekat sama Cina, itu apa yang terjadi di Cina itu mereka yang pertama kali ngerasain. Oke, 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 oke. Dibandingkan, jadi kayak Vietnam atau Laos, Betul. itu apapun yang terjadi di Cina, mereka itu orang pertama, negara pertama yang merasakan dampaknya dibandingkan Timor Leste atau Indonesia. Betul. Ya seperti yang kita juga bahas soal Myanmar ketika itu kan, Mm-mm. bahwa ini Beijing kan, Ya, masalahnya Beijing nih, gitu. betul. Jadi ketika Mao Zedong itu berhasil mengalahkan Chiang Kai-shek, terus Cina jadi komunis, ya Vietnam dan Laos, pokoknya yang dekat-dekat berbatasan sama Cina. Nah, mereka pemimpinnya itu harus beradaptasi. Ini gimana ya? Kepentingan seorang politisi itu kan untuk bisa berkuasa, dan kalau sudah bisa berkuasa, mempertahankan kekuasaannya. Bukan Atau etika ya. bukan, itu nggak ngerti tuh, kenapa kok kok yang diserang etika sih? Nggak jelas bos. Oh ini udah yang politiknya ngaco, yang kritik juga ngaco. Ya kan pengkritik di Indonesia rata-rata bukan PhD student seperti Anda bos. Ya, bukan itu juga. Tapi ya itulah, kembali ke tadi, kepentingan politisi itu adalah untuk berkuasa, dan kalau sudah berkuasa itu mempertahankan kekuasaannya. Nah, jadi ketika mereka melihat lingkungan di sekitarnya itu misalnya kayak di Vietnam atau Laos ya, wah ini kok, atau Myanmar, ini kok yang naik komunis, dan mereka melihat kan sumber daya yang mereka punya itu seberapa, mampu nggak mereka misalnya kalau harus konfrontasi dengan tentara merah, dengan PLA-nya mau, menang nggak? Kalau mereka tahu, wah nggak akan menang. Kayak Myanmar misalnya ya, Tatmadaw itu ya masih kecil dan masih harus melawan suku-suku minoritas di situ, ya mereka, ya kita baik-baik aja lah sama Mao. Kasih aja pengakuan, oh ya kami mengakui Republik Rakyat Cina yang diproklamirkan tanggal 1 Mei kalau nggak salah, tahun 49, ya, kayak gitu. Jadi nomor satu itu ya faktor geopolitik, lokasi mereka ada di mana, itu nomor satu. Terus yang kedua, sumber daya yang mereka punya apa. Kayak Oke. Singapura misalnya, Singapura itu kan
Sumber daya alamnya Service. nggak ada. Tapi keunggulan mereka itu adalah lokasinya yang strategis yang menjadi tempat mampir para pedagang-pedagang itu. Jadi ya Lee Kuan Yew misalnya, ya dia pengen berkuasa. Dan berkuasanya itu beda dengan Sultan Hasan al-Bolkiah. Kalau Sultan Hasan al-Bolkiah, dia nggak perlu legitimasi dipilih orang, terus harus ada pengakuan dari negara-negara barat, buat dia itu nggak penting. Kenapa buat Sultan Bolkiah nggak penting? Karena dia punya sumber daya, minyaknya banyak, dan dia tahu dunia butuh minyaknya dia. Jadi dia mau monarki absolut pun ya nggak masalah, wong saya tetap punya duit kok. Tapi kalau kayak Singapura, dia harus membuat sintesa. Karena dia sangat tergantung dengan investasi asing. Jadi dia harus berbicara bahasa politiknya. Itu harus bahasa politik yang mudah dipahami oleh Barat. Makanya dia membuat sintesa, ya oke, ekonominya liberal, nggak masalah. Tapi sistem politiknya, tapi kalau kalian mau berdagang di Asia Tenggara lewat Singapura, kalian butuh kestabilan toh. Nah, supaya stabil ya izinkan saya untuk sedikit atau banyak memotong hak-hak individu gitu. Ya kita tetap berkawan bro, gitu. Ini demi lu juga kan gitu kan. Iya, ini demi ente ini. Jadi ya kalau gua ngasih lu denda karena buang permen karet sembarangan, ya harap maklum, ini demi ekonomi nih, supaya kapitalisme bisa tetap berkembang ya. Karena investor asing kalau nggak ada Singapura kan bingung juga. Karena yang sistem hukumnya paling bisa dipercaya itu kan Singapura. Makanya kapital ke sana semua. Ya, Jadi itu, balik lagi ke awal tadi. Kalau nggak ada Singapura, Prof. Zulfikar Amir pusing juga pulang kampung dia, ya kan? Jadi itu, lihat lingkungan sekitar dan lihat kita apa yang kita punya di tangan kita. Kalau Brunei sama Thailand ini gimana bang? Kenapa? Ya Thailand kan nggak pernah dijajah kan? Ya. Nah Brunei kerajaan juga, ini agak semi monarki apa monarki ini kan? Gini, kalau itu sejarahnya, kenapa Thailand nggak pernah dijajah? Karena Thailand itu adalah lokasi yang menjadi pertemuan titik tengah antara Inggris dan Perancis. Dan Inggris dan Perancis abad ke-18 dan 19 kan lagi perang tuh, Napoleon. Jadi Thailand itu dibiarin aja seperti itu, siam lah. Ya, Kalau kata Om Ben, siam. Ya Thailand itu dibiarin aja seperti itu karena itu menjadi buffer zone dari wilayah jajahan Inggris dengan Perancis. Karena Inggris udah nguasain Myanmar, udah nguasain semenanjung Malaya. Nah, sedangkan mulai dari Tonkin itu daerah sekitaran Hanoi sampai Cochin China. Cochin China itu Saigon atau Ho Chi Minh City sampai Kamboja itu dipegang Prancis. Jadi Thailand itu dibiarin hidup. Soalnya kalau Thailand itu nanti diambil Inggris atau Prancis masuk ke situ, itu akan membuka front peperangan baru di Asia Tenggara bagi kedua kekuatan besar Eropa ini. Jadi ya dibiarin aja Thailand itu merdeka. Dan walaupun Thailand itu merdeka, tapi mereka itu lebih condong ke Inggris karena birokrat-birokratnya itu banyak orang Inggrisnya di Thailand itu. Nah, maksud gua dia dua-duanya nih daerahnya Monarki. beda nih, ya monarki gitu. Kan beda nih. Jauh kan Thailand sama Brunei kan? Jauh. Gue kirain kan tadi kalau Myanmar, Vietnam kan dekat sama China kan gue kebayang tuh. Betul. Nah ini gimana nih ceritanya nih? Jauh, tetapi begini, karena Thailand itu tidak dijajah dan yang berkuasa waktu itu raja, jadi ya si raja ini tetap bisa mempertahankan monarkinya. Sama seperti Brunei. Ya Brunei memang dijajah Inggris ya, tapi penjajahan Inggris kan indirect rule. Yang sultan-sultan itu kan dibiarin hidup aja. Makanya kayak Malaysia itu kan terdiri dari 9 kesultanan kan, dan sultannya masih eksis sampai sekarang. Dibiarin aja,
nggak digiles gitu loh. Nah, Thailand juga sama, Brunei juga sama. Tapi karena Brunei itu punya sumber daya alam yang membuat dia itu relatif independen terhadap pasar ya, terhadap market, sedangkan Thailand itu nggak punya. Thailand itu harus lebih bersahabat dengan kapitalisme global. Kapitalisme global inginnya ada sistem politik yang impersonal dalam wujud demokrasi. Makanya Betul, Thailand itu menarik deh. relatif lebih lebih apa ya, lebih ramah, bukan ramah, lebih longgar dengan ya udah kita parlementer aja, bukan monarki absolut. Sedangkan kalau Brunei enggak Enggak, mau. kayak Saudi. Kayak Saudi. Karena dia punya sumber daya alam yang membuat dia relatively independen gitu ya. Betul. Oke, berarti ada Sama kayak berbagai. Venezuela. Venezuela itu kan kenapa si Maduro bisa bertahan ya? Karena minyaknya masih banyak. Hmm. Masih Ini apa bukannya ya? lagi pusing mereka harga minyak dunia jatuh sekarang. Iya, tapi mereka masih bisa jual minyak itu kan. Minyak itu kan harganya nggak nol, masih ada harganya Betul. gitu. Ya, Betul, kalau masih ada. minyak harganya nol, nah baru tuh pusing. Ya, nggak mungkin lah. Ya Ya, selama ya belum lah. Tapi itu iya. Ri, jadi sama-sama monarki, tetapi yang Betul, satu itu betul. punya independent base of economic power, yang satu tidak punya independent base of economic power. Economic powernya itu sangat tergantung dengan perdagangan. Dan perdagangannya kok ini ya, bukan sumber Service, daya service, alam. service. Service, kayak Singapura. Ya, Makanya maksudnya Thailand itu, pemerintah Thailand itu super responsif sama apa maunya investor. Investor oke. minta tax holiday, kami kasih tax holiday. Investor minta tidak ada daftar negatif investasi, nah, mereka kasih tidak ada daftar negatif investasi. Beda dengan di Indonesia. Indonesia karena kita sumber daya alamnya cukup kuat. Ketika kita punya pemasukan yang banyak dari sumber daya alam, kita sangat tidak responsif sama investor. Itu Oke. tahun 79 sampai tahun 84 itu ketika harga minyak tinggi, Pak Harto punya uang banyak dari minyak, wah yes, nggak mau tahu investor minta ini minta itu nggak direken, nggak diurus. Sama kayak Brunei. Anda pikirkan aja sendiri katanya kan. Iya, saya punya duit kok. Saya nggak, Iya, ya go to hell with your aid atau with your investment lah kira-kira iya, gitu. iya. Ya beda sama sekarang ya ketika kebutuhan meningkat gitu ya, populasi makin tinggi mau nggak mau ada produk-produk undang-undang macam Omnibus Law gitu misalnya di Indonesia ya, karena konsekuensi dari resources yang udah nggak booming lagi, kita menurun secara resources membuat kita relatively tidak independen terhadap kekuatan global gitu berarti ya. Iya, jadi basis fiskal di sini tuh Oke. penerimaan negara itu sangat itu salah satu indikator. Jadi resources itu kan macam-macam, tapi salah satu resources yang paling penting dalam politik itu adalah basis fiskal suatu negara. Kalau fiskal suatu negara itu relatif aman, dia relatif akan lebih asertif dalam mengegolkan kepentingannya daripada kalau enggak. Oke, berarti ya oke Bang, ini gue udah dapet, ini kita kepanjangan nih, ini lu ya, disertasi lu ini kan? Iya, Anda presentasi disertasi di sini. enggak, cuma nyentuh dikit aja. Contoh dikit, kalau masuk banget pusing orang udah. Oke, pertama tadi soal kita bicara baru satu ya, soal ini ya, soal keterbukaan gitu Asia Keterbukaan, Tenggara. Apalagi Bang? Ada lagi nggak Bang? ya nggak tahu ya, kayaknya sih Menurut lo ini versi Azri gitu loh. Apa yang menurut lo betul-betul krusial sebagai keyword? Lo ini nggak hanya fenomena Indonesia loh. Ini ada di Singapura, lo bisa lihat ini di Kamboja, lo bisa lihat ini di Myanmar gitu. Atau at least ini polanya di sini nih karena argumentasi A B C D F G. Nah, coba kalau kita ini berada di sana atau coba kalau kita punya ini, mungkin
politik kita nggak begini gitu misalnya. Mungkin ini ya, tapi ini nggak tahu kayaknya udah ada sejarawan yang ngomong nggak sih? Jadi kan intinya itu karena crossroads, karena perlintasan, nah itu muncullah nilai-nilai ini kan gitu ya. Iya. Nah mungkin ada satu faktor lagi, yang ini struktural, yang udah dari sononya begitu, yang ini mungkin khasnya Asia Tenggara dan membuat sistem politik dan sosial kita kayak sekarang itu adalah Asia Tenggara itu dulu itu penduduknya dikit, hampir nggak ada. Dulu dikit. Dulu, really? Ya. Sekarang banyak banget, Bang. Nah, sekarang banyak banget. Nah, dulu itu artinya itu adalah Tahun abad-abad berapa itu? 1500, 1500, 1600. Pas Islam masuk ke Indonesia itu berarti penduduk kita belum banyak-banyak amat dong ya? Sangat-sangat sedikit dan tersebar di mana-mana, scattered. Ya kayak di Oke. Papua itu loh. Papua itu kan kalau Gede kita land-nya, bandingkan, ya betul. dan tersebar gitu loh, nggak jadi satu. Ya karena kontur alamnya begitu dinamis kali ya. Ya mungkin itu. Tapi intinya penduduk di Asia Tenggara, nggak cuma Indonesia ya, Asia Tenggara itu penduduknya sangat sedikit sekali. Sehingga karena penduduknya itu sedikit sekali, seseorang baru bisa dianggap penguasa kalau dia tuh bisa mengumpulkan penduduk, mengumpulkan Oke. massa. Oke. Sebaliknya di Eropa, di periode yang sama, itu penduduknya itu lagi melonjak tinggi setelah Black Death tahun Black Death 1200, ya. 1300, itu penduduknya naik tinggi. Dan ketika penduduknya naik tinggi, kapitalisme itu mulai lahir. Kapitalisme modern ya, bukan kapitalisme abad pertengahan. Kapitalisme modern dengan produksi massal, dengan sistem keuangan yang sudah lebih maju untuk menyimpan kapital. Nah, itu membuat sumber kekuasaan. Kalau mau berkuasa, itu kita harus punya kapital, harus punya wealth. Entah tanah yang luas, entah uang yang banyak, yang nanti dari kapital itu kita bisa sewa tentara, kita bisa sewa aparatur, bisa sewa orang untuk jadi abdi dalam di kerajaan. Di Asia Tenggara nggak gitu pada masa yang sama. Di Asia Tenggara itu adalah yang penting itu bukan luas-luasan tanah atau luas-luasan wilayah, tapi seberapa banyak penduduk di wilayah kita. Karena kalau nggak ada penduduk, nggak ada buruhnya, bagaimana aktivitas ekonomi bisa berjalan? Bagaimana orang mau nanam padi, mau menghasilkan pangan? Nggak bisa. Jadi makanya kalau ini katanya Anthony Reid sih yang bikin argumen Ya, kayak gitu. ya Itu niaga itu ya. 2 jilid bukunya. Ya, Itulah sebabnya peperangan di Asia Tenggara pada masa itu ketika orang Eropa baru masuk, itu bukan perang untuk memperluas kekuasaan, tapi perang untuk memperbanyak penduduk, menambah budak. Jadi kalau negara Azri berperang dengan negaranya Ari, nah itu bukan untuk saya ngerebut total politik, enggak. Tapi yang kayak Fajar, pokoknya staf-stafnya total politik lah, itu saya ambil. Ambil aja Bang. Nah jadi kayak gitu. Perang itu bukan untuk menambah luas tanah atau luas wilayah atau kekayaan, tapi untuk ngambil orang. Oke. Sedangkan fenomena inilah yang terjadi di Eropa itu justru sebelum itu. Atau ketika di masa yang sama, itu terjadi di Eropa Timur. Makanya feodalisme di Eropa Timur itu kan baru berakhir menjelang abad 20. Karena penduduknya nggak ada. Karena penduduknya nggak ada, ya sistem feodal itu yang hidup. Karena dengan sistem feodal, penguasa itu bisa nahan pengikut gitu loh. Sama kalau saya jadi ketua partai, saya itu bisa nahan pengikut saya ini biar nggak lari kemana-mana. Kamu harus patuh sama saya. Nah itu. Oke, feodalisme. Makanya di Asia Tenggara secara umum itu charismatic leadership, pemimpin yang karismatik, itulah yang model atau jenis kepemimpinan yang banyak berkembang. Karena kita itu belum cukup lama loh penduduknya sebanyak ini. Itu ya baru mungkin kalau lihat statistiknya sensusnya Belanda itu ya baru setelah
VOC pergi tuh, baru penduduk kita itu booming, naik banyak. Oke, berarti kita itu nggak butuh leader yang bisa solve the problem, bukan leaders yang betul-betul punya material resources gitu ya atau skill gitu. Tapi yang kita butuhkan adalah leader yang bisa ngumpulin orang sebanyak-banyaknya gitu ya kira-kira ya. Itu yang kalau bahasanya Herbert Fate, itulah sebabnya solidarity maker itu Ya, menang ya. melawan administrator. Administrator di situ merujuk yang Oke. Partai Sosialis Indonesia yang ini Ya, pendidikannya barat. teknokrat. Iya, prinsipnya Orang demokratis, tapi ini pada masanya sama kayak konten gua barusan tadi. Ada yang wartawan nanya ke gua gini kemarin, "Bang, ini Puan Maharani ini kalau jadi capresnya Anies kan banyak pengamat yang bilang secara intelektual Anies lebih unggul dan lebih pintar, prestasinya nasional dan internasional. Apa mau Anies jadi wakilnya Puan?" Bro, kata gua, politik itu bukan pintar-pintaran. Politik itu soal blessing sama dukungan. Kalau mau pintar, lu ke cerdas cermat aja sana atau ke olimpiade sains kata gua. Pasti lu ketemu yang pintar di situ kata gua bilang gitu kan. Jadi apa ya, mindset leadership di kita itu adalah solidarity maker kalau istilahnya Herbert Fate. Gimana kita bisa ngumpulin orang. Soal cara kita mengumpulkan orang itu adalah dengan raktir, atau cara Itu kita urusan lain. ngumpulin orang itu dengan bikin konser dangdut, atau cara ngumpulin orang itu dengan rajin-rajin bikin konten YouTube atau Twitter yang ya kalau hari Minggu pagi kita nyapu-nyapu di jalan atau hari Minggu pagi bersih-bersih sungai. Ya pokoknya selama masa datang ya power di situ, kekuasaan di situ. Nah, ini mindset yang asal-usulnya itu dari sebelum ketika Eropa baru datang tuh masih kayak gitu loh. Kayak Habib Rizik dijemput ke bandara dengan sebegitu banyak orang gitu ya. Oh iya, itu kan To show that is why it can show his muscle gitu karena iya. cara berpikirnya kayak begitu gitu. Itu kalau katanya Geertz itu exemplary center. Jadi ada satu penguasa yang dia ini sebenarnya nggak berkuasa. Dia tuh nggak punya power apapun lah. Iya betul. Tapi cara dia menunjukkan power itu adalah rajin-rajin bikin festival. Rajin-rajin betul. bikin pesta. Karena pesta di Asia Tenggara nggak cuman Jawa, nggak cuman Minangkabau, nggak cuman Sunda. Pesta itu adalah ekspresi kekuasaan yang nyata di Asia Tenggara. Kalau Ari Putra Mantu, terus yang datang itu presiden, dan yang datang itu ketua DPR, saya powerful. Walaupun Ari Putra ini bukan siapa-siapa. Cuman punya total itu politik Anda aja. dengarkan itu kata Bang Azri itu, Anda yang ingin pernikahan sederhana, cuma keluarga dekat, cuma teman-teman dekat. Itu tidak Asia Tenggara banget gitu. Karena niru Mark Zuckerberg bukan orang Batak gitu. Coba kalau dia orang Batak atau orang Minang, ya kan? Jadi pernikahan, pesta-pesta rakyat itu sama kayak kalau di Indonesia itu kayak upacara tanggal 5 Oktober. Atau kalau di Rusia itu kayak upacara peringatan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Wah, itu alat-alat perangnya yang paling canggih itu dipamerin semua. Nah, sama kayak di Indonesia kalau orang mantu, itu teman-teman saya yang terbaik, yang paling top, yang paling berkuasa itu dipamerin semua dan dikasih ini meja khusus di dekat pelaminan. VIP gitu. Nah, iya, ini VIP. Untuk nunjukin ke orang-orang, saya powerful. Iya. Itu caranya Raja Thailand itu, Ri. Oke. Waktu Inggris datang abad ke-17, orang Inggris itu kaget. Ini ngapain raja ini bikin festival lomba dayung gede-gede banget kayak gini? Karena konsep si orang Inggris ini yang datang, si duta besar Inggris ini yang datang ke sana itu nggak paham. Kenapa saya harus datang nonton acara lomba dayung dengan ribuan orang itu hadir? Dan ketika dia benar-benar hadir, dia tuh baru ngerti. Oh, raja ini artinya berkuasa. Buktinya ada ratusan ribu orang datang loh.
ngikutin perintah dia. Dan lewat festival itulah paling gampang untuk mengkontestasikan kekuasaan ya. Betul. Terus nanti ketika festivalnya selesai soal apakah si raja itu memerintahkan bea cukai di pelabuhan, nanti kalau ada perusahaan Inggris, kapal Inggris masuk ke pelabuhan, jangan dikasih bea masuk ya, nggak dipatuhi oleh stafnya, itu nggak masalah. Padahal itu kan sebetulnya wujud dari berkuasa atau enggak seorang raja itu kan apakah perintahnya dijalankan di lapangan enggak? Betul, betul. Iya kan? Tapi ini enggak. Enggak. Ya, ini kayak inilah ya ngaben gitu ya mungkin ya yang di teater stage-nya Clifford Geertz gitu kan. Jadi lewat ngaben lah kekuasaan itu disimbolisasi gitu dipertontonkan. Jadi bukan lewat kebijakan. Apakah kalau presiden bilang A, pejabat imigrasi di bandara juga bilang A? Apakah kalau presiden bilang B, petugas bea cukai di pelabuhan juga bilang B? Bukan itu indikatornya. Ya Ramesti. Indikatornya itu adalah nanti kalau lagi pelantikan atau lagi desertasi S3, itu yang datang bos-bos. Nah, itu menunjukkan dia powerful. Sama apa namanya? Yang penting kalau menteri sebelum dilantik dipamerin pakai jaket biru dulu. Oh, apa nanti pakai jaket biru dulu di istana dipamerin menteri-menterinya. Nah, nanti perkara kalau udah menjabat ngaco-ngaco itu urusan lain. Urusan lain. Padahal kan kalau kita textbook, orang itu berkuasa itu kan kita lihat dari apakah yang dia ucapkan, yang dia janjikan itu jalan nggak di lapangan. Itu kan. Betul. Ini karakteristik Asia Tenggara kayak begitu rata-rata. Apa contohnya, Bang, yang paling lu inget lah selain di Indonesia? Kalau di apa ya? Ya kalau kayak inilah. Kayak di Kamboja itu kalau Perdana Menteri bikin acara masanya harus banyak. Berarti nggak boleh sedikit. Gue jadi ngerti. Ini contoh lain nih. Iya. Dan gue ada contoh lucu juga. Ini contoh lain nih. Kalau negara-negara ini secara umum ya, nggak mesti sama. Apalagi zaman dulu. Kalau negara-negara Asia Tenggara itu datang ke sebuah konferensi diplomatik untuk menegosiasikan sesuatu, mereka tuh pasti bikin delegasi sebesar mungkin. Nggak peduli anggota delegasi yang satu sama yang lain ini pernah ketemu atau pernah rapat atau ngerti agendanya apa. Itu urusan nanti. Yang penting kita datang tuh rame-rame dulu. Rombongan. Karena itu untuk menunjukkan ini loh, pasukan saya banyak, pasukan kamu dikit. Dan itu terjadi di semua negara Asia Tenggara. Kurang lebih begitu. Kecuali Singapura. Singapura kasus khusus. Iya, dia kurang orang. Sama ini ya, mungkin kita ngelihat dari cara kita ngebully orang lah. Kita itu kan kalau sendiri nggak berani. Atau anak SMA, anak kuliah tawuran. Tawuran itu kan harus ngumpulin massa. Betul. Gua sama Ari berantem nih. Kita mau nggak berantem berdua? Enggak. Ari akan bawa masanya dari Total Politik. Nah, Azri akan bawa masanya entah dari mana. Padahal dari kementerian dong. Padahal si Fajar Total Politik dengan masanya Azri ini nggak ada masalah. Yang masalah itu cuma Azri sama Ari. Itu di semua Asia Tenggara kayak gitu ya. Ya kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau kayak di Amerika ya, kayak si Aaron Burr duel sama Alexander Hamilton, udah mereka berdua aja tembak-tembakan satu sama lain. Gitu kan. Itu salah satunya karena itu tadi faktor struktural penduduk kita itu dulu tuh dikit banget. Jadi kalau mau menunjukkan diri sebagai orang yang berkuasa, ya harus punya massa yang banyak. Makin banyak massanya, makin powerful kita. Dan nggak perlu massanya itu harus ngikutin mau kita kok. Cukup datang aja. Hadir aja. Gue jadi ingat di beberapa acara kementerian, di beberapa daerah gitu.
selalu ada pertanyaan dari ajudan gitu ya, "Orang udah rame belum, Mas?" Nah, iya. Iya, kalau udah rame baru Bapak masuk gitu kan. Kan kayak gitu kan yang terjadi Iya. kan. Karena kalau aduh nggak usah inilah ya, nggak Padahal usah Bapak mah datang-datang aja kan. datang-datang Berapa aja. ada jalan, harusnya kan kayak begitu kan. Dan itu kan yang bikin rapat suka nggak on time kan, karena nunggu penuh. Iya. Karena kalau yang hadir itu belum penuh, malu. Yang ngundang ini ngerasa dipermalukan karena Iya padahal gak ada masalah kan ya, lu slow aja Bro. Nah, iya, makanya di pemilu itu banyak banding-bandingin pemilu kampanyenya Jokowi sepi, kampanyenya Prabowo sepi gitu ya. Itu menjadi penting gitu ya. penting karena itu menunjukkan seberapa powerful dia dibandingkan kandidat yang lain. Makanya GBK itu kan selalu laris tuh. Harus Ya. itu. Kalau nggak berani show of force di GBK, wah ini nggak bisa ini jadi kandidat. 300 juta tuh sewa sehari tuh. Oh gitu ya? Waduh, mahal banget. Kalau nggak salah ya. Heeh. Iya, kalau gua nggak salah Dan nih. ya itulah Ri, jadi kira-kira ada faktor lain yang kayaknya sih setahu saya itu orang nggak banyak singgung, itu ya faktor demografis itu. Gokil sih Kita itu, itu gokil. baru padat penduduknya itu baru 1 abad terakhir kok. Oke Bang Azri, gue makasih banyak Bang, Oh sama-sama, daripada makasih udah mau kita ngundang. perpanjang terus nih urusan, gue nggak enak sama lu karena lu harus mengerjakan disertasi lu yang menjadi magnum opus gitu. Oh, Lu paling janganlah, nggak magnum mau. opusnya harus ada yang lebih bagus lagi. Disertasi itu awalan. Awalan, sebuah awalan kalau kata Pak Mansap. Judul Iya. bukunya kan sebuah awalan, ya Heeh. kan? Buku keduanya mau terbit, judulnya Langkah Pertama. Waduh, ini pertama terus ini. Ya lu ini bergerak apa enggak sih sebenarnya? Memulai terus ini, terus launching terus ini, inaugurasi terus. Ya kan kalau dalam zaman dulu tuh kan orang sangat tren gitu bikin judul buku menuju demokrasi yang bermakna gitu. Menuju Indonesia yang bersih korupsi gitu kan, bebas korupsi. Menuju terus nggak sampai ini. Ini kenapa menuju terus ini? Iya. Gitu. Oke Bang Azri, makasih Oke. banyak Bang. Sampai Sama-sama, jumpa Ri. lagi di teman mikir selanjutnya. Gua akan mendatangkan Bang Azri. Satu lagi itu Prof. Zulfikar Amir. Ini PhD gua ajak mikir bro. Jadi kalau udah ngajak PhD nih ngobrol kan kita kan kuliah lagi nih nggak penting-penting amat sebenarnya. Itu cari alasan aja. Karena nggak mampu. Oke Bang Azri. Oke. Kalau Bang Azri ada teman-teman Total Politik yang ingin mengontak Bang Azri, ada saluran nggak Bang? Wah ini apa ya? Email. Ya email aja kali ya. Iya email kali ya. Ya kali aja kan ini Mas Topo ini kan pertanyaannya kritis-kritis nih. Kalau nggak bisa gua tampung lagi kan harus gua ada kanalisasi gitu. Oke. Ya kan. Nanti Ya gua email. share ya email Bang Azri di bawah sini ya. Ya nanti Oke. gua kasih alamat emailnya, Ri. Ya nanti gua taruh di description. Lu ada pertanyaan apa? Ya langsung kirim aja atau nanti lu bisa DM ke Total Politik apa yang mau kita bahas di teman mikir lu silahkan kasih aja. Kita nanti akan pertimbangkan. Nah, itu keren banget kita ya mempertimbangkan ya. Untuk dibahas. Sampai jumpa lagi di teman mikir Total Politik berikutnya. Dah.